Shalom. Shalom. Kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau lebih lagi datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Kita mau bersyukur untuk setiap berkat-berkat Tuhan untuk setiap kita. Mari teman-teman kita siapkan hati kita. Kita mau memulai ibadah Yud pada hari ini. Haleluya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Kau mau lebih lagi bersyukur kepadamu Bapa. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Benar Tuhan, kami mau selalu bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu Bapa. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini kami mau memulai ibadah Yud pada hari ini. Mari berkati setiap kami Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan Tuhan ibadah pada hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita mau lebih lagi datang kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya.
kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kami mau mengikuti panggilan-Mu Tuhan. Kami mau menjadi seorang hamba yang setia kepada-Mu Bapa. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkanku sempurnakan jadi karya yang indah. Aku percaya tiada yang mustahil
panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada Engkau, karena saat ini Engkau memberikan kesempatan pada kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, untuk mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami melalui hamba-Mu ini dengan pemberitaan firman-Mu untuk kami semua, dimanapun saudara-saudara kami berada di tempatnya masing-masing. Kiranya Roh-Mu yang kudus akan menolong kami untuk bisa mengerti, memahami kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius 9 ayat yang ke-37 sampai dengan yang ke-38. Masing-masing saudara bisa mempersiapkan Alkitabnya dan kita akan membacanya bersama-sama. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya dia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, gambaran yang ada adalah pemandangan sawah yang begitu luas dengan padi yang sudah menguning. Ini adalah suatu gambaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk menggambarkan bagaimana banyak orang yang memerlukan kehadiran dan zaman dari Tuhan Yesus. Tetapi sedikit pekerjanya. Background dari ayat ini adalah bahwa Tuhan Yesus itu melakukan pelayanan dari kota-kota, juga desa-desa. Dia datang ke berbagai macam tempat dan tempat ibadah. Banyak orang yang datang, banyak orang yang berkumpul, banyak orang ingin mendengar apa yang dikatakan Yesus. Dan Yesus menjumpai banyak sekali orang-orang yang terlantar, orang-orang yang memerlukan pertolongan justru di sekitar tempat ibadah. Yesus sangat menaruh belas kasihan untuk orang-orang yang memerlukan Dia. Oleh sebab itu, Dia memberitahukan kepada murid-muridnya, lihat begitu banyak orang yang perlu dilayani. Dia mengatakan, tuaian banyak, tetapi pekerja sedikit. Oleh sebab itu, mintalah kepada yang empu tuaian, pekerja-pekerja untuk mengerjakan ini semua. Kita tahu dalam pelayanan Yesus, Dia banyak sekali didatangi orang. Banyak sekali orang ingin bertemu dengan Yesus. Ada ahli Taurat, ada orang Farisi. Mereka datang mencari kesempatan, mencari kelemahan di mana Yesus mengajar. Sehingga mungkin mereka berharap
dengan merendahkan Yesus, popularitasnya akan naik. Tetapi ada juga orang-orang yang datang karena hidupnya ingin diberkati Yesus. Ada orang yang datang untuk meminta berkat kepada Yesus. Mereka berbondong-bondong datang. Karena mereka tahu Yesus Maha Kuasa, Yesus Maha Kaya. Tetapi banyak sekali orang-orang miskin, orang-orang lemah, dan orang yang merasa berdosa hidupnya datang kepada Yesus. Mereka membutuhkan kesembuhan, mereka membutuhkan pelayanan, mereka juga membutuhkan pengampunan dosa. Mereka datang, Yesus dicari oleh banyak orang, khususnya orang-orang berdosa. Ada Zakius, pemungut cukai. Ada pelacur. Ada orang buta. Ada orang lumpuh. Ada orang sakit lainnya yang memerlukan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sangat menaruh perhatian kepada orang-orang yang tahu bahwa dirinya berdosa. Orang yang merasa berdosa. Bahkan dia mengatakan, orang yang seperti ini yang perlu dilayani. Dia katakan apa? Orang sakitlah yang memerlukan tabib. Orang sakitlah yang perlu dokter. Orang sakitlah yang perlu obat. Orang sakitlah yang perlu disembuhkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudaraku sekalian, kita melihat bagaimana gereja sekarang. Memang gereja dibangun di sana sini begitu besar, banyak orang datang. Tetapi orang yang datang seringkali berbondong-bondong adalah orang-orang yang cukup, orang-orang yang mampu, bahkan orang-orang yang merasa dirinya sudah suci, taat menjadi murid Tuhan. Yesus mengatakan, orang sehat tidak perlu tabib, yang perlu adalah orang yang sakit. Gereja harus peka, kita harus peka. Orang yang memerlukan pertolongan adalah orang yang merasa berdosa. Orang yang merasa suci tidak perlu pertolongan, bahkan seringkali mungkin menghakimi sesamanya. Mungkin dia membuat orang justru tidak bisa ke gereja, tidak bisa datang kepada Tuhan, karena gereja seringkali tanpa sadar menolak orang berdosa. Saudara sekalian, kita lihat betapa Yesus menaruh perhatian terhadap begitu banyak orang yang membutuhkan Dia. Bahkan ketika Yesus akan terangkat ke surga, Dia memberitahukan, memberi perintah agung, amanat agung kepada murid-muridnya. Alkitab mencatat dengan jelas bahwa beberapa orang ragu-ragu, tetapi Yesus tetap memberikan amanat agungnya. Karena apa? Tuhan memang banyak, pekerja sedikit. Sehingga siapapun muridnya, tanpa kecuali diberi perintah yang sama. Mereka yang ragu-ragu, mereka yang percaya, mereka yang penuh iman, mereka yang hebat, mereka yang baru lahir baru, diberi amanat agung untuk memperhatikan jiwa-jiwa, diutus supaya menjadi pekerja-pekerja. Banyak di antara kita senang menjadi penonton. Karena kalau nonton enak, gampang, itu salah, itu gak bener.
Tetapi kalau pemain lain, kalau penuai lain. Karena dia bekerja, justru penuai, pekerja-pekerja inilah yang seringkali menjadi sasaran kritik. Dan itu yang dibutuhkan oleh kerajaan Allah. Orang-orang yang mau bekerja. Bukan cuma penonton, bukan hanya pendengar. Apalagi pengamat yang bisa mencari kekurangan saja. Yesus ingin agar murid-muridnya menjalankan perintahnya, yaitu supaya semua orang bisa dilayani dan mengerti tentang Yesus, menerima keselamatan dari Yesus. Oleh sebab itu, kita memerlukan orang-orang yang mau menjadi murid Yesus, mau hidup seperti Yesus. Banyak orang Kristen mau menjadi anak-anak Allah. Karena apa? Hidupnya enak, hidupnya terjamin, berlimpahan dengan berkat. Tetapi sedikit orang yang sadar bahwa untuk mengikut Yesus, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari. Mengapa demikian? Yesus telah memberi pelajaran di tengah pergumulan yang berat. Ketika dia berdoa di Taman Getsemane, dia pernah menawar, "Ya Bapa, kalau mungkin cawan ini lalu dariku." Yesus sadar bahwa penderitaan itu tidak enak. Ketika dia dicambuk dan harus memikul salib, dia menghayati bahwa orang menderita itu susah. Bahwa orang menderita itu tidak enak. Nah, murid Yesus harus belajar melihat penderitaan orang lain. Melihat dosa orang lain bukan untuk dihakimi, tetapi untuk ditanggung. Karena murid Yesus bisa belajar memikul salibnya. Dia berempati terhadap orang-orang yang memerlukan pertolongan Yesus. Orang-orang yang butuh keselamatan dari Tuhan. Murid Yesus adalah orang yang berani menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Oleh sebab itu, banyak orang gagal menjadi murid Yesus. Karena apa? Memang tidak mudah. Hidup meneladani Yesus yang mengasihi jiwa-jiwa begitu besar. Bahkan Yesus pernah mengatakan, lebih baik belas pengasihan daripada pelayanan-pelayanan yang lain. Banyak orang Kristen dengan mudah memberikan persembahan, dengan mudah memuji-muji Tuhan, dan ikut ambil pelayanan. Tetapi ketika diminta untuk memikul salib, artinya punya hati yang berbelas pengasihan terhadap orang-orang berdosa, sulit. Lebih mudah memberi uang daripada punya hati memberi kasih kepada orang lain. Padahal di dalam kekristenan, mengasihi sesama adalah perintah utama selain mengasihi Tuhan. Jadi, kasih itulah yang penting, yang menggerakkan hati untuk menuai jiwa-jiwa yang Tuhan sudah sediakan. Ladang menguning, tuaian memang banyak, pekerja sedikit. Siapa yang mau menjawab panggilan ini?
Nabi Yesaya, ketika dia merasa sebagai orang berdosa, Tuhan memanggilnya. Ingat, ketika orang merasa berdosa, tidak layak, justru Tuhan memberi kehormatan, memanggil dia. Dan inilah salah satu jawaban yang luar biasa dari Yesaya. Ini aku, utuslah aku. Ini aku, pakailah aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sengaja mengambil gambar pelantikan pejabat oleh presiden kita. Kenapa? Orang yang diberi kepercayaan itu adalah sebuah kehormatan, tetapi sekaligus harus siap untuk bekerja keras. Bahkan ketika mengucapkan janji dan sumpah jabatan, dikatakan bahwa dia bekerja untuk kepentingan negara, untuk kepentingan orang banyak, sesuai dengan undang-undang dasar. Tidak bisa seenaknya sendiri. Karena ketika orang dipakai, maka dia punya tanggung jawab untuk bekerja dengan baik. Demikian juga dengan kehidupan kekristenan. Ketika orang mengatakan, ini aku, utuslah aku, maka dia harus siap untuk memikul salibnya dan membuat yang terbaik. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua dipanggil Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi garam dan terang dunia. Pada waktu masa wabah corona ini, COVID-19 ini, banyak orang yang suka masak. Ibu-ibu jadi rajin masak. Banyak juga bahkan bapak-bapak, pemuda-pemudi juga ikut rajin masak. Saudara tahu? Hal yang kelihatannya sepele, tapi harus ada di dapur, adalah garam. Saudara bisa bayangkan, seandainya tidak ada garam di dapur rumahmu, apa yang terjadi? Orang boleh jago masak, tapi masakannya bisa hambar. Karena apa? Tidak ada garam. Tanya itu pada yang seneng masak, atau yang sekarang tiba-tiba jadi chef. Ya. Tanya, mereka pasti memerlukan garam. Kita dipanggil untuk menjadi garam. Bukan untuk menggarami lautan. Karena laut tidak perlu garam. Laut sudah menghasilkan garam. Tetapi justru garam itu dipakai di mana ada rasa hambar. Kita tambahin garam. Walaupun sedikit akan mengubah rasa. Sehingga lesat, maknyus tenan. Anak-anak Tuhan juga harus menjadi garam. Dia boleh minoritas, tetapi justru mewarnai. Alkitab mencatat, jika garam sudah tidak asin, tidak ada gunanya selain diinjak-injak dan dibuang. Kita adalah garam dunia, sehingga kita bisa memberi rasa kepada yang lain. Kita adalah terang dunia. Dunia yang gelap perlu cahaya. Sekarang ini, kalau tidak ada listrik, susahnya bukan main. Dari zaman dulu, sebelum listrik ditemukan, lilin, obor, lentera menjadi bagian yang dibutuhkan orang
ketika hari mulai gelap. Dimanapun engkau berada, engkau dipanggil menjadi terang. Bahkan Alkitab mengatakan, kota yang di atas gunung menjadi kelihatan. Lah kan luar biasa. Karena apa? Karena terang. Tidak ada yang tersembunyi ketika cahaya itu masuk. Ketika terang itu ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah muda seperti Anda semua. Ketika SMA, saya bertobat dan menerima Tuhan. Saya terpanggil untuk menjadi penuai. Saudara tahu, banyak anak-anak muda yang bergabung. Tuhan sungguh luar biasa. Anak muda masih SMA, ya, bahkan ketika melanjutkan kuliah, belum punya penghasilan sendiri, tetapi berani melayani dan berani berbuat karena percaya bahwa Tuhan akan mencukupi. Saya bersama teman-teman. Saya bersyukur banyak teman yang akhirnya jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Tetapi jumlahnya tidak seberapa. Walaupun jadi pendeta di dalam dan di luar negeri. Tetapi sebagian besar justru bukan menjadi pendeta. Tetapi di tempatnya masing-masing bisa berbuat untuk melayani. Menjadi terang dan garam dunia. Banyak yang menjadi dokter. Banyak yang menjadi manajer, direktur yang sukses. Banyak yang menjadi wirausahawan. Tetapi mereka tetap melayani. Baik di keluarganya sendiri maupun di gereja-gereja maupun di yayasan-yayasan. Sungguh mengucap syukur. Karena Tuhan memakai dimanapun kita mau dipakai. Mari, saudara, ini adalah kesempatan yang baik. Karena apa? Padi sudah menguning, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Kita harus berani untuk bisa melayani Tuhan. Melayani Tuhan tidak harus jadi pendeta. Memang ada beberapa gereja yang membuat pelayanan mimbar hanya untuk para orang yang pernah sekolah teologi, hanya untuk para pendeta. Tetapi saya bersyukur di mana gereja saya pernah melayani, memberi kesempatan kepada orang-orang yang mau melayani, walaupun dia bukan pendeta, walaupun dia bukan sekolah teologi. Yang penting dia mau dipakai Tuhan dan mau terus belajar untuk bisa melayani Tuhan. Gereja harus sadar bahwa panggilan untuk menjadi penuai tidak semua harus jadi pendeta. Ada lagu yang cukup bagus ketika kami melayani bersama-sama waktu muda dulu. Adalah, ya, walau tidak jadi pendeta, asal jadi pelita. Semua bisa dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Lalu hal yang terpenting adalah kita ini menjadi saksinya Kristus. Menjadi saksinya Kristus itu apa? Kita itu supaya menjadi terang. Bukan untuk melihat orang lain, tetapi Alkitab justru mencatat supaya orang lain melihat kita. Supaya orang lain tahu kita. Bahwa inilah orang yang percaya. Kita boleh berdosa, kita boleh nakal, dan kita boleh pernah tidak benar. Tetapi ketika Tuhan menjamah hatimu, engkau bertobat, bahkan engkau bisa bertobat setiap hari. Engkau akan menjadi baik, menjadi lebih baik. Dan kemudian
semua orang akan melihat bahwa engkau adalah orang yang dipakai Tuhan, memikul salib Tuhan, menyangkal dirimu sendiri, dan dengan setia menjadi saksi Tuhan. Karena terang itu, maka semua orang bisa melihat kita. Mungkin tidak semua orang suka membaca firman Tuhan, tetapi ketika orang bertemu denganmu, orang bisa mengerti kebenaran firman Tuhan melalui hidupmu, melalui apa yang engkau lakukan. Saudara semua, mari kita bersama-sama menjawab tantangan ini, merespon panggilan Tuhan dengan memberikan hidup kita, menyangkal diri dan memikul salibnya, serta kita berkata, "Ini aku Tuhan, utuslah aku." Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Tolonglah Tuhan supaya Engkau memberkati pemberitaan firman ini, dimanapun kami berada. Biarlah kami yang mendengar ini terpanggil untuk menjadi pekerja-pekerja dari Tuhan, terpanggil untuk menjadi penuai-penuai di ladang Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau tinggikan Dia, kita mau agungkan namanya. El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sungguh luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya berkat-Mu akan terus melimpah di dalam kehidupan kami, memberkati pribadi lepas pribadi, memberkati keluarga kami, memberkati dalam pekerjaan usaha kami dan segala sesuatu. Kiranya boleh Tuhan akan buat berhasil, dan sekiranya tangan Tuhan akan terus menjadikan kami seorang pemenang dan bukan pecundang, kepala dan bukan ekor, terus naik dan bukan turun. Bila ajar kami untuk boleh hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran dan kesetiaan kepada Tuhan, sehingga boleh hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Sebentar kami akan boleh bersama-sama untuk menerima akan berkat Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, bukakan hati kami, dan biarlah kami boleh mengarahkan hati kami, dan kami boleh mengangkat tangan kami untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Yaitu bahwasanya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya, berikan kita kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita untuk memberikan damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha tiba kali yang kedua, menjemput kita dalam awan kemuliaan-Nya, masuk dalam kerajaan surga yang kekal dan mulia. Haleluya. Amin. Terima
kasih. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Sekiranya firman Tuhan boleh menguatkan di dalam kehidupan kita bersama. Tetap jaga kesehatan, tetap hidup di dalam Tuhan, dan berpengharapan kepada Tuhan. Dan biarlah kasih anugerah boleh melimpah di dalam kehidupan kita bersama. Tuhan beserta kita. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.